Hardianti. Kembali lagi di Ruang Najwa. Di sini kita akan membahas tentang jiwa semangat nasionalisme. Di sini juga kita kedatangan tamu spesial loh. Boleh diperkenalkan dirinya, Kak? Halo semuanya, nama aku Sekar Ayu Anindita. Aku mahasiswi JDU, program studi Informatika. Oke, Kak Sekar, apa kabarnya? Aku baik banget hari ini, semangat banget buat bikin podcast hari ini ya. Oh iya, Kak, baik. Oke ya, sekarang bisa kita lanjut ke pertanyaan pertama nih ya, Kak. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nasionalisme dan kenapa sih semangat ini penting bagi kehidupan bangsa? Oke, nasionalisme itu rasa cinta dan kebanggaan yang mendalam kepada negara dan budaya kita. Nah, semangat ini itu penting banget karena menjadi dasar persatuan dan identitas suatu bangsa. Nah, ketika masyarakat memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, mereka tuh lebih cenderung untuk bekerja sama, mengatasi perbedaan, dan berkontribusi pada pembangunan negara. Dalam konteks di Indonesia, nasionalisme juga mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Oke, menarik banget nih Kak pembahasannya. Terus kita lanjut ya Kak. Bagaimana sih cara menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini? Kan generasi muda saat ini kita golongan Gen Z ya kayak generasi Gen Z ya kayak boleh dijelaskan Kak? Oke, menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang menekankan sejarah dan nilai-nilai kebangsaan nih. Nah, selain itu kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka dalam kebudayaan lokal kayak seni dan tradisi, terus itu juga dapat meningkatkan rasa bangga akan warisan bangsa. Nah, memperkenalkan mereka pada tokoh-tokoh inspiratif dan momen-momen penting dalam sejarah bangsa juga dapat membangkitkan semangat nasionalisme. Sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa kita lakuin kayak baca buku sejarah, nonton film dengan tema sejarah dan perjuangan, terus berkunjung ke museum, melihat pameran budaya dan masih banyak lagi sih. Oke, bisa banget nih Kak diikutin untuk kalian generasi para Gen Z atau Gen Alpha. Lanjut ke pertanyaan ya. Apa sih peran teknologi dan media sosial dalam membentuk semangat nasionalisme di era modern ini? Kalau menurut aku sendiri, teknologi dan media sosial itu punya peran yang sangat signifikan dalam membentuk semangat nasionalisme. Nah, mereka itu memberikan platform bagi masyarakat untuk berbagi informasi, ide, dan nilai-nilai kebangsaan. Nah, melalui kampanye yang menarik di media sosial, isu-isu nasional dapat disebarluaskan dengan cepat, membangkitkan kesadaran kolektif, dan mengajak generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat rasa kebangsaan. Bener juga ya kayak sekarang internet apa aja ada ya, mau nyari informasi dan kejadian terbaru juga ada. Cepet banget lagi di internetnya kayak di Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lainnya ya Kak. Betul banget sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bagaimana sih cara kita mengatasi perpecahan dan konflik yang muncul di tengah semangat nasionalisme yang ada nih Kak? Kalau untuk mengatasi perpecahan dan konflik memerlukan musyawarah yang terbuka dan saling mengerti sih. Nah, penting banget buat menjunjung tinggi dari nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, program-program yang mempromosikan kerukunan antar etnis dan budaya bisa membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Kita juga harus menyadari bahwa nasionalisme bukanlah tentang mengesampingkan identitas lain, tetapi tentang masyarakat merayakan keragaman dalam nilai kebangsaan yang sama. Apalagi budaya kita kan banyak banget macamnya ya. Coba Kak bisa dikasih contoh nyata dari semangat nasionalisme yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di Indonesia. Nah, kalau untuk salah satu contohnya nih, contoh nyata dari semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kayak waktu masyarakat bergotong royong, terus kerja bakti, membersihkan lingkungan atau membantu korban bencana. Nah, contoh lainnya itu waktu masyarakat merayakan hari-hari besar nasional kayak 17-an tuh hari kemerdekaan, mereka kan ngibarin bendera terus membuat banyak perlombaan kan.
dapat terwujud dalam tindakan nyata yang mendukung kebaikan bersama. Oh, seperti itu ya Kak. Adakah contoh lain ya Kak dari yang penjelasan tadi? Oke, kalau contoh lain dari jiwa semangat nasionalisme di kehidupan sehari-hari itu kayak merasa senang dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Itu juga termasuk semangat nasionalisme loh. Oh, gitu ya Kak. Ada lagi nih Kak yang nanya dari Kakak Sekar Kak. Ini kan kita lagi live di sini live ya Kak ya sebelumnya. Ini Kakak Sekar nanya Kak. Kakak Andira nanya tentang nasionalisme. Tantangan nasionalisme itu apa aja ya Kak? Oke, kalau untuk tantangan nasionalisme itu mungkin aku jalanin cuma 3 aja ya. Yang pertama itu individualisme, yang kedua primordialisme, sama radikalisme. Nah, yang pertama itu individualisme nih. Sikap individual itu mengabaikan kepentingan bersama, itu juga nggak baik ya buat jiwa jiwa semangat nasionalisme itu sangat amat bukan apa ya, bukan ciri dari jiwa semangat nasionalisme gitu loh. Nah, yang kedua itu primordialisme. Nah, fanatisme berlebihan terhadap suku, agama, dan daerah asal. Terus yang ketiga itu adalah radikalisme. Nah, paham ekstremis yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Itu kan gak boleh ya, radikal itu bahaya banget. Oh, jadi di antara 3 ini itu bisa menentukan jiwa semangat nasional ya Kak? Betul sekali. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kakak Yasmin. Gak apa-apa Kak, gak boleh ya. Pertama ini nasionalisme di era globalisasi, ada apa aja sih Kak? Buat menjaganya itu. Kalau untuk menjaga nasionalisme di era globalisasi itu bisa dari menjaga identitas, adaptasi strategis, dan peran internasional. Nah, kalau menjaga identitas itu kita bisa mempertahankan budaya, tradisi, dan nilai-nilai bangsa di tengah pengaruh global nih. Nah, kalau untuk adaptasi strategis, kita bisa mengadopsi kemajuan teknologi dan informasi untuk kemajuan Indonesia. Nah, kalau yang ketiga, peran internasional, turut serta dalam kerjasama global untuk kepentingan nasional. Oh, berarti kalau menjaga identitas itu menjaga nama baik kita juga ya, dan menjaga nama baik bangsa ya Kak ya. Gitu. Apakah sudah paham teman-teman yang di live? Kalau nggak paham jangan lupa ya hubungi di komentar ruang kami. Selanjutnya aku nanya deh dari aku sendiri, boleh Kak? Boleh. Cara memperkuat nasionalisme itu kayak gimana sih Kak? Cara memperkuatnya? Cara memperkuat nasionalisme itu ada banyak caranya ya. Kalau aku di sini mau nyebutin tuh yang pertama dari lewat pendidikan. Nah, menerapkan nilai-nilai nasionalisme melalui sistem pendidikan itu juga bisa untuk memperkuat nasionalisme. Nah, yang kedua itu kebudayaan, melestarikan dan mempromosikan budaya-budaya di Indonesia itu sangat penting ya. Nah, yang ketiga itu kebijakan pemerintah, mendukung program-program yang memperkuat jiwa nasionalisme kayak harusnya mungkin pemerintah bisa mengadakan festival-festival budaya yang bisa kita unjuk budaya kita ya kan, apalagi kayak ikut-ikut lomba di luar negeri, lomba tari di luar negeri gitu kan, kita bisa menunjukkan budaya kita tuh sebenarnya banyak banget loh. Ya aku setuju banget Kak, apalagi memperkenalkan batik ya Kak ya. Itu iya, aku juga suka banget tuh nonton tentang kayak festival-festival kayak gitu. Nih selanjutnya menjaga jiwa semangat nasionalisme itu kayak gimana ya Kak? Nah, kalau untuk menjaga jiwa semangat nasionalisme itu kalau dari aku sendiri ya, yang pertama itu memupuk kebanggaan, kayak menumbuhkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, yang kedua itu memperkuat persatuan, menjaga keberagaman, dan mempromosikan persatuan di antara masyarakat. Yang ketiga itu berpartisipasi aktif, terlibat dalam berbagai kegiatan yang mencerminkan jiwa nasionalisme. Oh, jadi seru banget ya Kak ya ngebahas mendalam tentang semangat jiwa nasionalisme itu ya Kak. Kalau boleh tahu ini Kakak baca-baca buku di mana? Boleh disetel dong ke teman-teman yang di online. Nah, kalau aku baca
baca-baca buku kayak gitu di perpustakaan kampus aja sih. Paling ya di perpustakaan nasional gitu-gitu sih. Dari website-website juga bisa ya kan ya? Bisa Banyak banget udah mas sekarang apa tadi? Maksudnya ke internet ya kan ya? Iya betul. Terima kasih banyak ya Kak telah meluangkan waktunya sama-sama. Seru banget kan ngobrolnya, jadi banyak pencerahan nih soal demokrasi dan Pancasila. Jadi kita bisa mengobrol lebih dalam lagi ya kan tentang Pancasila ini dan semangat tadi. Terima kasih banyak ya Kak buat Kakak Sekar yang telah berbagi ilmu dan telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Senang banget bisa ngobrol bareng-bareng kalian semua ya. Semoga makin banyak yang tertarik mendalami jiwa nasionalisme ini. Oke deh, sekian dulu episode kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!